Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Rehan Ardiansa. Nomor NPM saya 03/2025.107.964. Ingin menjelaskan penjelasan dari jawaban UTS kimia. Soal yang pertama, sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruang tertutup menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan uap air. Soalnya hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Oke, kita tulis persamaan reaksinya dulu. Sebelah ini sudah jadi ya, sebelah kiri harus sama dengan ruas sebelah kanan. Ini sudah sama ya. Wah, langkah kedua ini kita menentukan mol dari kalsium nitrat dulu. Kalsium nitrat dengan Mr 164,10 gram per mol. Untuk mencari mol berarti massa per mr menghasilkan 0,1024 mol untuk yang kalsium nitrat. Untuk mol yang kedua amonium fluorida dengan mr 37,04 gram per mol. Untuk mencari mol berarti massa dibagi mr. Nah, ini hasilnya 0,4725 mol. Untuk menentukan reaksi pembatas kita perlu perbandingan. Kita lihat koefisien dari kalsium nitrat 1 dan amonium fluoridanya ini 2. Berarti 1 mol kalsium nitrat sama dengan 2 mol amonium fluorida. Kebutuhan amonium fluorida untuk 0,1024 mol kalsium nitrat, berarti mol dari kalsium nitrat dikali 2 sama dengan 0,2048 mol. Nah, berhubung amonium fluorida memiliki mol 0,4725 mol, berarti lebih dari kalsium nitrat. Nah, berarti amonium fluorida menjadi reaksi pembatas di sini. Untuk menentukan jumlah mol dari 3 zat yang dihasilkan, kita menggunakan mol dari kalsium nitrat. Berarti untuk yang kalsium fluorida, koefisiennya kita gunakan koefisien ya. Ini 1 dikali mol dari kalsium nitrat 0,1024 sama 0,1024 mol. Nah, untuk yang dinitrogen monoksida koefisiennya 2. Nah, ini dikali mol kalsium nitrat jadi 0,2048 mol. Untuk mol dari H2O koefisiennya 4 dikali dengan mol kalsium nitrat menjadi 0,409 mol. Sekarang kita menghitung massa. Pertama, massa dari kalsium fluorida dengan Mr 78,08 gram per mol. Untuk mencari massa kita menggunakan mol ini tadi dikali dengan Mr untuk mencari massa, berarti 0,1024 tadi mol dari kalsium fluorida dikali Mr menghasilkan 7,99 gram. Yang untuk dinitrogen monoksida sama, Mr-nya 440,2 dengan mol 0,2048 ya, ini tadi dikali Mr-nya menghasilkan 9,01 gram. Untuk zat H2O dengan Mr 18,2 gram per mol. Untuk mencari massa sama, kita gunakan mol H2O tadi dikali dengan
mR 18 0,2 menjadi 7,37 gram. Ini untuk massa kalsium fluorida berarti 7,99 gram, yang di nitrogen monoksida 9,01 gram, dan untuk H2O ini 7,37 gram. Oke, kita lanjut pada soal nomor 2. Suatu campuran terdiri atas kalsium oksida dan kalsium hidroksida. Untuk menentukan susunan campuran itu dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,0 X mol HCl, di mana X 3 angka terakhir dari nomor NPM. Berapa persen massa CaO dalam campuran tersebut? Oke, di sini kita jawab ya itu. Nah, untuk persamaan ini CaO atau kalsium oksida bereaksi membentuk kalsium hidroksida. Nah, ini kalsium hidroksida bereaksi dengan HCl. Nah, kita gunakan penyetaraan persamaan reaksi ini menghasilkan ini ruas kiri jumlahnya, zatnya, koefisiennya sama dengan ruas kanan. Oke, ini ya jadinya CaCl2 ditambah 2H2. Nah, untuk setiap 1 mol kalsium oksida maupun kalsium hidroksida membutuhkan 2 mol HCl. Kenapa? Karena kita menggunakan ini. Nah, ini koefisien ini. Nah, koefisien ini 2 HCl. Nah, jumlah HCl yang digunakan, nah kita gunakan ini ya, NaCl. Mol HCl ini di sini 0,0 berhubung 3 angka terakhir NPM saya 964, berarti NaCl-nya 0,0964 mol. Nah, untuk mencari mol kalsium hidroksida berarti 0,0964 ini dibagi koefisien H2O dibagi koefisien HCl tadi 2, jadinya 0,0482 mol untuk mol kalsium hidroksida. Di sini kita misalkan kalsium oksidanya memiliki X gram dan kalsium hidroksidanya 1 min X gram. Nah, untuk mR kalsium oksida sama dengan 56,08 gram per mol, dan untuk mR kalsium hidroksidanya 74,09 gram per mol. Oke, kita buat perbandingan gini. Nah, ini untuk CaO ya, atau kalsium oksida X per 56,8 ditambah ini kalsium hidroksidanya 1X min 74,09 untuk mR nya sama dengan 0,0482. Nah, ini mol dari kalsium hidroksida. Nah, untuk ini keluar X nya jadi 1 per 56,08 min 1 per 74,09 sama dengan 0,0482 min 1 per 74,09, menghasilkan X dalam kurung 0,01783 dikurangi 0,01350 tutup kurung sama dengan 0,0482 bagi ini 0,01350. Nah, untuk ruas kirinya X sama dengan 0,00433 sama dengan hasil dari ini 0,0347, kita bagi jadinya X sama dengan 0,124 gram. Jadi untuk mencari kandungan kalsium oksida dari campuran tersebut kita gunakan ini 0,124 per 1 dari koefisien ya 1
dikali 100% sama dengan 12,4% kalsium oksida yang ada dalam campuran tersebut. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga. Suatu atom memiliki harga bilangan kuantum utama atau N sama dengan 5. Tentukan masing-masing bilangan kuantum lainnya. Oke, berarti kuantum utamanya 5. Kuantum utama 5, berarti kuantum azimutnya angkanya tidak lebih dari 5, berarti antara 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kuantum magnetiknya itu tergantung L, maksimal kan 4, bilangan bulat dari min 4 hingga plus 4 tergantung L nya. Kalau ya 3, min 3 sampai 3, 2 ya min 1 sampai 2. Tuh, untuk spinnya antara plus 2,5, 1/2 atau min 1/2, tergantung arah terakhir nanti berhentinya di mana. Nah, lanjut yang ketiga nomor 2, tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion 8O2-. Nah, 8O ya harusnya awal-awal. Dia mendapatkan pertama itu konfigurasinya berarti 2 sama 6 karena totalnya nomor atomnya 8, berarti 2 sama 6. Nah, untuk mencapai kestabilan menurut aturan oktet berarti tambah 2 sama dengan 2,8. Karena dia menerima berarti dikasih elektronnya menjadi min 2 di atas. Kalau melepas plus 2 ya, mendapatkan 2 elektron tambahan menjadi 10 ya ini ya. Ini kan 8. Totalnya 8 jadi 10 elektronnya. Untuk konfigurasinya setelah ini tuh gini, berarti 1s2, 2s2, 2p6. Sebelumnya kan 1s2, 2s2 berarti 2p4 ya. Nah, setelah tambah 2 tadi jadi 2p6. Nah, berhubung berhenti di p6, diagram elektronnya begini, P3 23. Nah, kita masukkan 6 ya, 6 elektron, 1 2 yang atas dulu, 3 baru ke bawah, 4 5 6. Nah, jadi gini. Nah, lanjut yang ketiga, tentukan bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetit yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Nah, N-nya 4 ya, kuantum utama. D, L-nya 2. Nah, azimutnya sama dengan 2. Terus ini magnetik gini. Nah, ini untuk spinnya ada plus, tergantung naik atas atau ke bawah nanti pada elektron yang terakhir. Oke, kita lanjut pada nomor 4. Bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya? Oke, atom yang pertama C dengan nomor atom 6, 1s2, 2s2, 2p2, atau gini, 2 4. Nah, untuk mencapai kestabilan kan kalau di sini antara melepas sama menerima. Nah, ini di tengah-tengah, berarti dia mencapai kestabilannya dengan berbagi elektron kovalen, bukan melepas atau menangkap. Untuk yang kedua, atom F dengan nomor atom 9. Konfigurasi elektronnya ini 2 sama 7. Nah, untuk mengikuti aturan oktet yang 8 berarti kita tambah 1
menerima 1 elektron. Jadi konfigurasi elektronnya 28. Nah, untuk yang ketiga ini atom K dengan nomor atom 19. Konfigurasi elektronnya 2, awalnya 2881. Untuk mengikuti aturan oktet yang 8 ini kita harus melepas 1. Melepas 1 elektron ya. Berarti konfigurasi elektronnya jadi 288 mengikuti aturan oktet. Yang keempat, atom Ca dengan nomor atom 20 sama dengan konfigurasi elektronnya 2882. Nah, untuk mencapai aturan oktet tadi yang mencapai kestabilannya dengan nomor atomnya terakhir 8, kita harus melepas 2 elektron. Melepas 2 elektron menjadi konfigurasinya 288 mengikuti aturan oktet karena 8 ya. Nah, untuk yang atom kelima, atom S dengan nomor atom 16, konfigurasi elektronnya 286. Untuk mencapai aturan oktet kita harus menambahkan 2 elektron. Menerima 2 elektron. Berarti konfigurasi elektronnya 288 mengikuti aturan oktet. Yang terakhir, atom Al dengan nomor atom 13. Konfigurasi elektronnya 283. Nah, untuk mencapai aturan oktet kita harus melepas 3 elektron. Jadi 28 mengikuti aturan oktet. Lanjut nomor 5, buatkan masing-masing satu contoh soal dalam kehidupan sehari-hari dan perhitungannya untuk soal dan penyelesaian hukum-hukum gas ideal. Di sini saya menggunakan gas idealnya dengan es kering atau CO2 padat. Misalnya memiliki 10 gram es kering yang menyublim sempurna menjadi gas CO2 di dalam suatu ruangan. Berapakah volume gas CO2 yang dihasilkan pada suhu ruangan 27 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Yang diketahui di sini mR CO2 yaitu 40 gram per mol dan gas umumnya atau satuannya 0,0821 L kali atm. Pertama kita mencari mol dari CO2, massa per mR, yaitu masanya 10 gram ya tadi yang diketahui 10 gram per mR nya 44, jadi 0,2273 mol. Nah, yang kedua konversi suhu dulu ke Kelvin. Tadi kan suhunya kan berapa ini, 27 derajat Celcius, kita harus gunakan ke Kelvin. Berarti T 27 derajat Celcius ditambah 273 berarti 300 Kelvin ya suhunya. Untuk menentukan volume gas, di sini kita mempunyai mol dari CO2 0,2273 mol. Nah, ini gas umumnya, koefisien konstantanya ini suhu dalam satuan Kelvin, ini 1 atm. Volume berarti mol tadi dikali satuan gas umum 0,0821 L atm dikali suhu per 1 atm menghasilkan 5,60 liter, berarti pada suhu 20 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.